Yol. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun, yang artinya telah dilaknati orang-orang kafir dan Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Bani Israel ini dulu dimanja sama Allah padahal, tapi gara-gara satu sifat tadi, nggak mau saling nasihat. Ada yang mau buka telinga, lo sudah ente, saya sudah tak usah mikirin orang. Nggak ada yang mau ngajak baik sesama. Akhirnya tidak ada lagi saling tegur. Takut orang mau negur, takut. Sekarang banyak di rumah sendiri, bapak negur anak takut sudah. Si anak juga begitu. Si ibu negur anaknya sudah takut. Ketakutan semua sama anak, takut. Si anak juga tidak bisa menegur orang tuanya juga banyak. Ada orang tua yang pakai ego terus. Sampai tua hobinya marah terus. Mau diajak ngomong tak bisa ngomong, tak nyambung anak sama bapak, tak nyambung anak sama si ibu. Begitu juga sama tetangga, sama keluarga, tak bisa saling nasihat, tak bisa ngasih tahu, tak bisa sudah. Kenapa janganlah kita ngasih tahu, kita yang salah kan? Nah, memang kita di dalam dakwah memberitahu orang ini harus memakai kecerdasan dan kepintaran. Sayyidina Ali bin Abi Zainal Abidin dulu anak kecil ya, mau negur orang berwudu salah. Ini orang tua wudunya salah. Dia datang, wahai syekh, dia bilang, saya ini mau berwudu, lihat wudu saya ini benar atau tidak. Dia bilang, takutnya wudu saya ini salah, padahal dia tadi mau ngasih tahu wudu dia. Kata si syekh, wudumu sempurna nak, yang kurang ini adalah wudu. Hebatnya dia tadi. Nah, ilmu yang barokah ini. Nah, jangan sampai kalau sudah di rumah tidak ada saling menasihati lagi, jangan kita diam itu. Jangan kita anggap inilah kemajuan kehidupan, inilah kehebatan. Bukan kehebatan. Bani Israel ini Allah marah karena apa? Karena sudah tidak ada lagi saling nasihat. Tidak ada saling tegur lagi sudah. Tidak ada yang didengar lagi, tidak ada yang dituakan lagi sudah. Tidak ada yang diajak ngomong lagi sudah. Masing-masing bawa badannya sendiri. Akhirnya apa? Dilaknat sama Allah. Ya Allah. Banyak orang taunya ibadah ini maksiat. Ini apa? Kalau tidak mabuk, tidak minum, tidak sholat itu maksiat. Kalau tidak ada nasihat menasihati sudah susah. Saya baru menasihati ribut sama istri. Kita nasihati si istri ribut. Kita kasih tahu marah. Innalillah, kenapa bisa marah? Subhanallah. Dikasih tahu orang sekarang bisa langsung marah. Istri sendiri atau suami sendiri langsung api yang muncul. Ini harus sabar hidup. Dan lain mau hidup ini bercahaya harus sabar. Itulah Nabi Muhammad disuruh kita belajar sabar ini. Dipelajari ilmunya, bukan dengan mujahadah, dengan olahraga. Kita bisa sabar sama orang, kita bisa sabar urusan-urusan yang lain. Kenapa ini tidak bisa sabar? Memang syaitan. Hati-hati, takutnya syaitan sudah bersarang di hati kita, di hati anak istri kita, di hati suami kita. Na'udzubillah, itulah ajak ke majelis.
Berkat kita hadir majelis ini, telinga ini terbuka sedikit. Nah, insya Allah penyakit-penyakit ini hilang. Kalau tidak dibuka telinga ini, tambah lagi kita melihat dunia ini setiap jam. Untung kita punya majelis setiap hari. Kalau tidak setiap hari, tidak borong telinga ini takutnya. Setiap hari aja masih. Kalau tidak setiap hari, ngeri. Dari masuk ke ilmu setiap hari. Al-Habib Muhammad bin Idrus, Al-Habib Idrus bin Umar bilang, ini orang kalau dia habis majelis ta'lim bilang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau habis majelis alhamdulillah alladzi at'amana hadza ta'am. Bilang ya Habib, ini doa makan dia, ruh saya yang makan. Kita nggak majelis sebulan saja bagaimana? Ya Allah, kayak tertutup Ustaz. Pusing kepala. Lihat dunia diseram langsung melihat gelap benar. Kayaknya rezeki tidak ada, kayaknya hidupan tidak ada, ngancam semuanya hidupan. Apa sebab? Ruh kita lapar dan kita kasih makan. Ruh kita tidak ada yang masuk cahaya. 3 hari aja manusia tidak makan mati. Kalau 3 hari tidak hadir majelis, kata Habib Idrus bilang, bisa hati kita yang mati. Bisa emosian lah, inilah. Kadang-kadang sudah hadir majelis tapi tidak khusyuk, tidak dengarkan benar. Maka dari itu ingat, yang tinggal di dunia ini Allah sudah ngomong. Wal asri, demi masa kata Allah bilang. Innal insana lafi khusr, semua yang tinggal di dunia ini rugi. Tidak ada yang punya untung, tidak ada teruntung. Illal ladzina amanu, raja semesta alam ngomong ini sudah resepnya ya cuma ini. Kecuali yang sudah percaya sama Allah, tahu punya Allah ini hidup, tahu yang menciptakan dunia dan sejagat raya semesta alam. Allah semuanya diatur oleh Allah. Yakin dia sudah percaya sama Allah. Kecuali orang yang sudah percaya sama Allah, hidup di dunia ini. Wa amil sholihat, dan berbuat baik. Wa tawasau bil haq, dan saling menasihati untuk kita jalan di jalan yang benar. Bisa saling nasihat. Kalau sudah ada nasihat, ad-dinun nasihat, dibilang agama ini nasihat. Kalau di rumah tangga kita ada saling nasihat, menasihati, ada agama namanya. Udah. Nah, ada cahaya sudah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Cuma itu orang yang saling mewasiati supaya sabar. Karena kalau sudah ada sabar ini mengundang kebaikan. Orang kalau sudah punya sabar, datang tawadhu, datang syukur, datang banyak temannya sabar ini. Si sabar ini punya banyak teman. Jadi kalau orang sudah ada sabar ini enak main kenyang. Itulah di ayat ini sampai dikatakan apa? Untuk sabar. Kalau sudah sabar, mewasiati supaya sabar manusia hidup di dunia ini, insya Allah kalau sudah ada sabar ini masuk semua. Ilmu masuk. Mau sifat tawadhu datang, temannya si sabar ini memang temannya banyak benar. Butuh semua sama sabar. Orang mau syukur harus sabar. Mau apa? Mau yakin sama Allah harus sabar. Karena ujian banyak hidup ini. Nanti dari punya miliki sabar terbuka nanti. Allahu Akbar, langsung Allah Maha Besar. Nah, di sisa umur kita ini harus kita miliki sabar ini. Tidak bisa kita. Dan harus kita hidupkan yang namanya nasihat. Nasihat itu harus banyak-banyak. Yang penting setiap hari ada nasihat di rumah kita, di keluarga kita. Jangan marah kalau dinasihati. Langsung kita udah buat prinsip, kalau ada orang ngasih tahu kita ke jalan baik, ngasih tahu yang baik, tidak usah marah. Buat apa marah? Orangnya baik. Ini mau menghina, lain orang mau menghina kita. Orang ditambah lagi istri, tambah lagi suami. Tidak mungkin suami ini ngasih tahu menghina kita. Tambah lagi kita ngasih tahu anak. Masa orang tua ngasih tahu anak menghina anak tersebut? Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita lisanul hakim, lisan yang penuh hikmah, lidah yang bisa diterima, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya nasihat tidak bisa tersebar di rumah kita, kita berdoa minta sama Allah.
takut ini tanda tidak baik, tanda tidak baik, langsung itu sudah. Ini Bani Israel dilaknat sama Allah gara-gara tidak ada saling nasihat sudah. Tanda tidak baik sudah. Kalau di rumah kita, ada yang bisa cerita maksiat bisa, cerita beli baju bisa, cerita beli ini bisa, cerita beli emas bisa, cerita dekat sama Allah tidak bisa. Cerita yang baik-baik tidak bisa. Cerita nasihat kita nasihatin, kita sabar. Wah, kamu tuh yang sabar ini. Ini namanya tanda hidup kita tidak baik-baik saja. Tanda hubungan Allah sama kita belum ada. Kita harus mulai dari sekarang. Ini kita ketahui petunjuk ini datang kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Kalau Allah tidak sayang, tidak didengarkan apa yang kita dengarkan sekarang ini. Tidak bisa masuk ke telinga kita, tidak ada niat kita untuk menghidupkan nasihat lagi. Kalau dinasihati terus juga orang stres juga, duduk nasihati, duduk anak kita benar-benar. Yang mana kita niat memang setiap hari aku akan nasihati lagi makan, nah jangan lupa ini ya, jangan lupa sholawat. Ada nasihat yang lebih, jangan sampai lepas nasihat ini. Habisnya cerita, main kuyon kan biasa-biasa aja itu. Tapi subhanallah, syaitan ini tahu kalau ada nasihat rahmat turun. Keberuntungan hidup langsung turun karena Allah janji akan menurunkan keberuntungan, untung. Orang banyak dari untung dengan wirid loh. Wirid nasihat ada di rumah. Bacaan panjang-panjang tapi tidak pernah ada nasihat di rumah. Tidak pernah dia ngajak keluarganya untuk dekat sama Allah. Tidak pernah dia ngajak keluarganya ngasih tahu nasihat. Jarang sekali. Bacaan terus, padahal ini ngajak orang itu ke jalan yang baik. Apa kata Rasulullah bilang? Lebih baik daripada memiliki satu lembah onta. Kayaknya kita, gara-gara kita. Kalau setiap hari kita dapat satu lembah onta, bagaimana kisah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun menerima juga nasihat dari anak. Menerima juga nasihat dari tetangga, keluarga, dari murid kita sendiri semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala payungi hidup kita dengan ini, dengan keberuntungan terus insyaallah. Untung terus, mudah-mudahan dunia akhirat kita untung. Amin ya rabbal alamin. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim, yang menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu kita memelihara diri. Dari apa? Daripada fitnah ini. Fitnah yang menimpa orang-orang zalim. Yaitu apa? Yaitu dengan tidak adanya nasihat. Ini fitnah yang besar yang turun. Tidak ada lagi ilmu, tidak ada. Yang ada cuma nafsu saja. Kalau nafsu kayak senang semuanya. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika dha'ful iman." Yang artinya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran ada yang tidak baik, hendaknya ia merubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Jikalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau melihat yang tidak baik ada di rumah kita, lihat anak kita tidak bangun subuh, melihat cucu kita tidak bangun subuh, masih sholat, masih berat, kita diam kan? Aduh, ngeri ini kalau kita kan nasihati, tidak bisa, susah, bingung kita ngambek, lari keluar lagi. Nah, kita susah memposisikan, itulah karena tidak terbiasa dari kecil.
Kalau dari kecil kita bawa ke majelis, ada majelis duduk ikut, diajak ke tempat-tempat yang ada berkahnya itu. Insya Allah tidak berat benar ngurusnya. Tapi kalau sudah tidak biasa dan juga makanan-makanannya kita lihat, kadang-kadang sulit dikasih tahu sedikit aja, bisa berani diancam, nggak bisa orang tuanya. Banyak kejadian-kejadian. Takut sudah. Bukan anak laki-laki aja sama sekarang, anak perempuan juga berani. Bingung kita kadang-kadang. Ada yang datang ke rumah itu, anak-anaknya perempuan, enggak perempuan. Dia tidak berani negur, dan negur tidak berani lagi sudah. Takut saya, kalau saya tegur nanti begini. Sekarang apa tugas kita? Berdoa paling lemah. Tak bisa dikerasin zaman sekarang, keras benar juga, berani nanti. Zaman ini ngeri, yang handphonenya belum, ini belum, itu nah. Berserah sama Allah. Berserah sama Allah, banyak-banyak berdoa. Alhamdulillah, kejadian itu orang itu ngadu sama Habib berapa tahun yang lalu. Nah sekarang ini baru ada perubahan. Alhamdulillah, data Habib agak berubah sudah. Alhamdulillah. Perempuan anak. Lalu udah sanggup keluar malam pulang inilah itu bingung. Sekarang berubah berkata marah enggak? Udah bisa lagi sudah marah. Apa doa terus dia doa. Nah bilang gitu jangan tidur kecuali doa dulu. Fatihah. Ingat muka aja langsung bacain Fatihah. Ingat muka aja bacain Fatihah niat mudah-mudahan dapat hidayah. Alhamdulillah sudah mau pakai jilbab. Alhamdulillah. Ini Allah ngasih tahu. Kayaknya Allah tahu hidupnya. Tapi memang ujian itu ada aja. Kita sudah baik ibadah nanti muncul di sini. Ini stop sini. Yang penting intinya sabar sama nasihat terus insya Allah untung. Sabar nasihat, munculkan amar ma'ruf nahi munkar. Paling tidak doa kata Rasulullah. Kalau kalian sudah tidak sanggup lagi, pakai tangan tidak bisa, pakai lidah tidak bisa, maka pakai hati. Itulah paling lemahnya. Paling lemahnya ingat. Kalau sudah orang tidak kepikiran lagi nasihatin anak istri keluarganya, tidak mau menghidupkan ini, itu namanya tidak punya iman lagi sebenarnya. Tinggal nunggu anak Allah. Dalam hadisnya yang lain baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar." Allah yushikanallahu an yab'atha 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Yang artinya demi jiwaku yang berada di tangannya, perintahlah kepada kebaikan dan laranglah kemungkaran, atau bisa jadi Allah akan mengirimkan pada kalian hukuman darinya. Kemudian kalian berdoa kepadanya sedangkan dia tidak mengabulkannya bagi kalian. Doa kita tidak kabul kalau kita tidak senang nasihat, tidak senang menghidupkan yang baik. Ada yang baik hidupkan, ada majelis hidupkan supaya orang tahu kebaikan, supaya orang jalan gitu. Ada kemungkaran, mudah-mudahan dengan adanya majelis muncul di sini di situ, dengan adanya ini dan itu, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, mencabut segala kemungkaran. Kita tidak senang dengan yang begitu-begitu. Ditakutkan Allah akan menghukum hamba tersebut, diberi bala hamba tersebut, berdoa apapun tidak diterima sama Allah. Jadi orang yang tidak senang dengan memunculkan kebaikan, ini doanya tidak mustajab. Tapi orang-orang yang senang sama kebaikan, kata Ahmad bin Umar bilang, doa aku jadi kabul terus ketika aku sudah niat mau mengenalkan orang sama Allah. Hidupnya dia sudah mau mengenalkan orang sama Allah. Semenjak aku sudah jadikan niat hidup aku, sisa umurku ini sudah aku jadikan, setiap dia ketemu orang yang dia pikirkan bagaimana orang ini kenal sama Allah dan Nabi. Karena cuma itu selamat. Kalau kenal sama duit bisa habis. Dan semua orang kenal anak kecil kena gitu-gitu aja. Nah kalau kita sudah punya niat itu, ketemu anak, datang, keluarga, datang, duduk sedikit, ya langsung kita jadi mudah-mudahan kita hidupnya harus dekat sama Allah. Nah, lain orang sudah
punya misi ketemu orang harus mengenalkan sama Allah. Karena tidak ada lagi jalan. Kesian. Kalau kita tidak sampaikan, kesian orang-orang hidup tidak tahu siapa yang menyelamatkan dia. Nah mudah-mudahan dengan lidah kita, dengan doa kita, dan ini akan menjadikan keberuntungan. Doa kita mustajab. Kata Abraham bilang, aku dari mustajab apapun yang ku minta. Gara-gara niat ini, bukan gara-gara banyak duit ini, banyak doa ini, banyak bacaan zikir ini, gara-gara punya niat. Allah ini melihat nih niat kita yang dilihat sama Allah. Kalau sudah ada niat ini, itulah kalau pakai ilmu, tidak capek-capek kita dapatkan tujuan. Dapat ketekannya sedikit aja, dicetek, dapat kabul sama Allah, dapat rahmat Allah. Ada orang tidak pakai ilmu, bacaan sampai di hutan bacaannya, tidak kabul-kabul. Karena belajarnya tidak pakai ilmu. Kalau pakai ilmu, niat saja orang dulu. Orang dulu innamal a'malu, sempurnakan amal kalian dengan niat. Nabi Muhammad bilang, dulu orang belajar niat ini dan ingat sama niat seperti ingat sama Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillah. Mau minum, Bismillah. Begitu juga mau apapun ingat sama niat ini. Ketemu orang udah niat, tahu, sudah. Jadi prinsip saya mau ketemu orang, mau ketemu orang kecuali saya ingin orang ini kenal sama Allah sama Nabi Muhammad. Ketemu anak, ketemu istri, begitu. Setiap pagi duduk pas lagi makan, paling nyamannya pas lagi makan. Ketemu keluarga pas ngopi-ngopi ngomong, kita harus kembali sama Allah, tidak ada jalan lain. Baru cerita yang lain. Ingatkan dulu bagaimana bersolawat, bagaimana wiridan, bagaimana Al-Quran, bagaimana sudah baca semuanya, jangan lupa hari ini. Ingatkan terus. Jangan bosan-bosan. Insya Allah itu tanda rumah kita dijemput sama keberuntungan sudah. Nah, tapi kalau sudah tidak ada yang menerima nasihat, tidak ada yang menerima teguran, tanda ini rumah lagi sial. Jangan sampai engkau menjadi sabab kesialan itu. Jangan sampai gara-gara engkau tidak sabar itulah, gara-gara engkau tidak mau mendengar, tidak mau ngalah, akhirnya rumah jadi sial. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa minna man la yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Yang artinya bukanlah dari golongan kami. Muhammad bukan golongan kami itu. Ya Allah, siapa ya Rasulullah? Orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua, serta tidak menyuruh pada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran. Diam, melihat kemungkaran diam, melihat maksiat diam, melihat ini diam, tidak ada mau nasihatin, tidak, doain juga tidak. Nah, ini bukan golongan Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cahayai kehidupan kita ini, cahayai rumah tangga kita, cahayai pergaulan kita dengan keberuntungan insyaallah. Berkat amar ma'ruf nahi munkar, berkat kita menghidupkan majlis-majlisnya Rasulullah, berkat kita menghidupkan kebaikan di tempat-tempat kita. InsyaAllah hiduplah kehidupan kita, hiduplah kebahagiaan kita, hiduplah segala kebaikan untuk kita di dunia dan di akhirat. Allah bukakan itu kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah itu salihah usul Fatihah. Allah